Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu pada materi pemanjakan atas penghasilan dari pekerjaan, harta, modal, dan penghasilan lain-lain dalam P3B. Next. PPT ini dibuat dan dipresentasikan oleh anggota kelompok 6, yaitu saya sendiri, Sars Andriania Rahab, dan ada Syahda Nadia Khairunisa dan Kaila Putri Sabila. Next. Oke, jadi untuk klasifikasi aliran penghasilan, di mana inbound income itu penghasilan dari luar negeri yang diperoleh subjek pajak dalam negeri, SPDN, fokus pada perhitungan PPh pasal 24 untuk menghasilkan pajak berganda. Nah, kalau yang untuk outbound income itu penghasilan dari dalam negeri Indonesia yang diperoleh subjek pajak luar negeri, SPLN, diatur melalui pemotongan PPh pasal 26. Nah, untuk pemajakan harta, transportasi internasional, dan capital gain, harta tidak bergerak itu masuk ke pasal 6 yang penghasilan yang diperoleh oleh penduduk suatu negara dari harta tidak bergerak, misalnya sewa tanah, gedung, hak atas hasil hutan, atau tambang yang terletak di negara lain, dapat dikenakan pajak di negara tempat harta tersebut berada atau negara sumber. Tidak ada pembatasan tarif withholding tax rate limit dalam P3B untuk artikel 6. Negara sumber berhak menerapkan tarif domestik penuh secara penuh atas penghasilan neto atau bruto dari properti tersebut. Nah, untuk transportasi internasional atau termasuk pasal 8, nah di sini laba dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam lalu lintas internasional umumnya hanya dikenakan pajak di negara tempat kedudukan manajemen efektif perusahaan tersebut berada dan pengecualian model P3B Indonesia. Jadi Indonesia seringkali menegosiasikan hak pemajakan sekunder contohnya dalam P3B Indonesia dengan beberapa negara mitra. Nah, negara sumber masih boleh memajaki laba operasi kapal laut, namun tarifnya harus dipotong sebesar 50% dari tarif pajak normal domestik. Oke, jadi kalau untuk keuntungan pengalihan harta atau capital gains pasal 13, jadi keuntungan modal adalah keuntungan dari penjualan pengalihan aset. Hak pemajakannya dibagi berdasarkan jenis aset yang dialihkan. Nah, di sini yang pertama, pengalihan harta tidak bergerak atau pasal 13 ayat 1 dipajaki di negara tempat harta tersebut berada. Yang kedua, pengalihan harta bergerak dari BUT. Pasal 13 ayat 2 di mana dipajaki di negara tempat BUT berada. Nah, yang untuk ketiga, pengalihan aset lainnya atau saham biasa masuk ke pasal 13 ayat 5, di mana biasanya dipajaki secara eksklusif hanya di negara domisili penjualan. Nah, untuk yang keempat, pengalihan saham perusahaan properti masuk ke pasal 13 ayat 4, jika saham yang dijual nilainya lebih dari 50% berasal dari harta tidak bergerak di negara sumber yang berhak memajaki saham tersebut. Next. Nah, di sini untuk contoh perhitungan harta transportasi dan capital gain. Kasus pertama di sini keuntungan pengalihan atau capital gain saham non bursa oleh wajib pajak luar negeri. Nah, di sini skenarionya London Ventures Ltd memiliki saham di PT Tekstil Indo, perusahaan tertutup atau non-bursa di Indonesia. Nah, London menjual seluruh sahamnya kepada investor lokal Indonesia seharga 12 miliar. Negara Inggris dan Indonesia tidak membatasi pemanjakan pengalihan saham ini dalam treaty-nya atau mengacu pada aturan domestik Indonesia. Nah, untuk analisis dan landasan hukumnya berdasarkan pasal 26 Undang-Undang PPH, penghasilan neto dari penjualan saham dinilai berdasarkan estimasi atau perkiraan sebesar 25% dari harga jual bruto, di mana tarif pajak pasal 26 adalah 20%, sehingga tarif efektifnya adalah 20% dikali 25% menghasilkan 5. Untuk perhitungan pajaknya, perkiraan penghasilan neto tadi 12 miliar dikali 25% menghasilkan 3 miliar. Nah, pasal PPh pasal 26 yang dipotong 3 miliar dikali 20% menghasilkan 600 juta. Atau langsung dengan rumus cepat 12 miliar dikali 5% menghasilkan 600 juta. Oke, selanjutnya masih contoh perhitungan harta transportasi dan capital gain yang kasus 2 yaitu pajak perusahaan perkapalan asing.
di pasal 8. Skenarionya Oceania Shipping Corp, perusahaan pelayaran yang berkedudukan di negara mitra P3B tertentu mengangkut kargo dari Pelabuhan Tanjung Priok, Indonesia menuju Rotterdam. Nilai freight yang dibayarkan oleh eksportir Indonesia adalah 4 miliar berdasarkan ketentuan domestik Indonesia pasal 15 UU PPH. Norma penghasilan neto pelayaran asing adalah 6% dari peredaran bruto dengan tarif pajak 2,64%. Namun, di dalam kesepakatan tax treaty, negara tersebut dengan Indonesia diatur bahwa pajak di negara sumber dikurangi sebesar 50%. Perhitungan pajaknya yang pertama, tarif pajak domestik efektif yaitu pasal 15 2,64% dari bruto. Yang keduanya pajak domestik sebelum treaty yaitu berarti hitungannya 4 miliar dikali 2,64% yaitu 105.600. Lalu yang terakhir pada pajak setelah pengurangan P3B yaitu dipotong 50%. PPh pasal 15 yang harus dibayarnya adalah 105.600 dikali 50% yaitu 52.800. Next. Lalu selanjutnya pemajakan atas pendapatan pasif atau passive income. Pendapatan pasif adalah penghasilan yang diperoleh tanpa memerlukan keterlibatan aktif atau kehadiran fisik seperti bentuk usaha tetap dari pemilik modal atau hak di negara sumber berdasarkan Konvensi Pajak Internasional OECD dan UN model. Jenis penghasilan ini diatur dalam artikel 10 dividen, artikel 11 bunga, dan artikel 12 royalti. Next. Lalu selanjutnya pendalaman konsep dan alokasi hak pemajakan. Yang pertama itu ada dividen di pasal 10. Definisinya yaitu distribusi laba kepada pemegang saham termasuk bagian laba dari likuidasi, pembelian kembali saham atau pembagian keuntungan terselubung. Untuk alokasi hak pemajakannya yaitu share taxing right atau hak pemajakan bersama. Negara domisili berhak memajaki, namun negara sumber juga diberikan hak memajaki dengan tarif yang terbatas. Next. Lalu yang kedua itu ada bunga, pasal 11. Definisinya adalah penghasilan dari segala jenis tuntutan piutang, baik yang dijamin dengan hipotek maupun tidak, termasuk premi, imbalan, atau diskonto dari obligasi atau surat utang. Untuk alokasi hak pemajakannya, yaitu share taxing right, negara sumber memiliki hak untuk memotong pajak di hulu, tetapi tarifnya dibatasi oleh tax treaty atau P3B. Boleh di next. Lalu yang ketiga, pasal 2, royalti pasal 12, yaitu imbalan atas penggunaan atau hak menggunakan hak cipta, paten, merek dagang, desain model, rencana, formula rahasia, atau informasi mengenai pengalaman di bidang industri komersial atau ilmu pengetahuan. Untuk alokasi pemajakannya ada dua model. Yang pertama yang CD, yaitu hak pemajakan diberikan secara eksklusif kepada negara domisili. Negara sumber tidak boleh memajaki, tarifnya 0%. Dan untuk UN model dan praktik Indonesia menggunakan hak pemajakan bersama, sehingga negara sumber tetap dapat memotong pajak dengan tarif yang terbatas. Selanjutnya adalah aspek legal dan syarat administratif, di mana ini domestik dengan P3B. Untuk dapat menerapkan tarif tax treaty yang lebih rendah daripada tarif domestik, wajib pajak luar negeri harus memenuhi ketentuan berlapis. Yang pertama itu ada ketentuan domestik pasal 26 Undang-Undang PPH, di mana tarif standarnya itu 20% final dari jumlah brutonya. Yang kedua, ada ketentuan P3B, di mana tarif biasanya ini diturunkan menjadi 10% atau 15%, bahkan beberapa triti bunga bisa sampai 0% untuk instrumen pemerintah. Yang ketiga ada syarat administratif per 25-PJ-2018. PLN wajib menyampaikan form DGT atau Certificate of Domicili yang valid kepada pemotong pajak di Indonesia. Kemudian WPLN harus berstatus sebagai beneficial owner, artinya mereka ini pemilik yang nyata atas manfaat ekonomis penghasilan tersebut, bukan sekedar perusahaan agen, nomine, atau konduit. Di mana ini tuh bukan yang perusahaan cangkang atau perantara yang dibuat hanya untuk menghindari pajak saja. Kemudian ada contoh perhitungan buat pendapatan pasif.
Di sini dividen dengan kepemilikan saham langsung, di mana Tokyo Holdings memiliki 30% saham di PT Nusantara pada tahun 2026. PT Nusantara membagikan dividen kepada Tokyo Holdings sebesar 5 miliar. Kemudian Tokyo Holding menyerahkan form DGT yang sah. Berdasarkan P3B Indonesia dengan Jepang, tarif pajak atas dividen itu adalah 10% dari jumlah bruto jika penerima adalah perusahaan yang memiliki minimal 25% saham pembayar dividen. Kemudian 15% untuk kasus lainnya. Nah, karena Tokyo Holding ini memiliki 30% saham, maka berlaku tarif khusus sebesar 10%. Dengan perhitungannya itu, jumlah bruto dikalikan tarif P3B, di mana 5 miliar ini dikalikan dengan 10% yang menghasilkan 500 juta. Kemudian mekanismenya, PT Nusantara memotong 500 juta, kemudian menyetorkannya ke kas negara Indonesia dan mentransfer sisanya sebesar 4,5 miliar ke Jepang. Kemudian kasus yang kedua, pembayaran royalti tanpa pemenuhan syarat form DGT. PT Teko, PT Tekno Utama membayar biaya lisensi software kepada Silicon Corp sebesar 1,5 miliar hingga batas waktu pelaporan pajak. Silicon Corp gagal mengirimkan dokumen form DGT aslinya kepada PT Tekno Utama. Meskipun P3B Indonesia dengan Amerika mengatur tarif royalti sebesar 10%. Kegagalan administratif ini menyebabkan PT Tekno Utama wajib menggunakan tarif domestik pasal 26 Undang-Undang PPH. Dengan perhitungannya itu, jumlah bruto dikalikan dengan tarif Undang-Undang domestik sebesar 20%, di mana 1,5 miliar ini dikalikan dengan 20% yang menghasilkan 300 juta. Kemudian di sini ada matriks perbandingan PPH pasal 26. Dengan jenis penghasilan yang pertama itu dividen, tarif domestiknya 20%, kemudian umum di P3B-nya itu sebesar 10 sampai 15% dengan syarat utamanya itu beneficial owner. Kemudian jenis penghasilan yang kedua ada bunga dengan tarif domestiknya 20%, kemudian di P3B-nya dari 0% sampai 15% dengan syarat utama bukan pinjaman pemerintah. Kemudian yang ketiga ada jenis penghasilan royalti dengan tarif domestiknya 20%, kemudian di P3B-nya 10 sampai 15% dengan syarat utamanya memiliki sertifikat domisili atau DGT. Kemudian jenis penghasilan yang keempat ada capital gain dengan tarif domestiknya ini dia berubah-ubah. Kemudian di P3B-nya dia dibebaskan dengan syarat utamanya tergantung jenis aset itu sendiri. Oke, sekian dari presentasi yang dapat kami paparkan. Maaf jika terjadi kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.